Salam, selamat malam, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam sukacita yang dari Tuhan. Kita boleh dimungkinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang belum beribadah, mari bersama dengan saya kita berdoa. Bapa, kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan dan Allah kami. Karena demikian Bapa melihara kami. Terima kasih untuk waktu yang terbaik yang dari Tuhan buat kami. Dan kami menyadari kami orang berdosa, kami tidak layak Tuhan, semata-mata karena kasih-Mu di dalam kami yang masih terus melihara kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam kekuatan Roh-Mu. Kami boleh diberkati dalam kekuatan Roh-Mu, hamba dipimpin bagaimana seharusnya hamba dapat memberitakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 12 dan 13 demikian. Di dalam Dia kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian sabda Tuhan. Tentu berbahagia kita karena kita masih mendengarkan firman Tuhan, dan tentu itu cara Tuhan melihara kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang kekasih, kita perlu bersyukur, kita percaya pada Tuhan Yesus. Ini suatu karunia, ini suatu anugerah bagi kita, sehingga kita memiliki kepastian dalam status hidup kita sebagai orang-orang beriman. Bagaimana dengan jemaat Efesus? Jemaat Efesus dalam keadaan di mana mereka masyarakat di sana masih menyembah Dewi Artemis, Dewi kesuburan, tapi juga mereka menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Karena itu di tengah jemaat Efesus yang demikian, Paulus perlu menasihati jemaat Efesus untuk mereka mengetahui rahasia panggilan mereka. Karena itu Paulus perlu menegaskan kepada mereka tentang jalan keselamatan itu, bahwa hanya di dalam Yesus saja mereka boleh memiliki keberanian untuk masuk kepada Allah. Dalam hal ini melalui iman kepadanya. Tentu apa yang dikatakan Paulus ini tentu mengingatkan kita pada apa yang juga yang diberitakan oleh Yohanes, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan oleh hidup yang kekal. Dan untuk menyelamatkan manusia itulah Yesus harus rela mati. Dan apa yang dikatakan Paulus ini tentang jalan masuk itu mengingatkan kita tentang kematian Yesus yang telah membuka tabir bait suci ini terbelah dua, sehingga tidak lagi melalui perantara kepada Allah, tidak lagi melalui imam pada saat itu, tetapi bagaimana kita dibawa dengan kematian Yesus ini, kita beroleh jalan masuk untuk kita bisa langsung berdoa dalam percaya kita kepada Yesus. Karena itu disitulah jalan masuk melalui kematian Yesus, itulah yang diberitakan oleh Paulus, bahwa di dalam Dia kita beroleh keberanian untuk jalan masuk kepada Allah. Ingat sekali lagi, dengan kematian Yesus yang membuka tabir bait suci itu terbelah dua, kita bisa baca tentang kisah kematian Yesus. Karena itu Bapak Mama, jika demikian Paulus menegaskan kepada jemaat Efesus, sebenarnya juga mau menegaskan kepada kita semua bahwa sungguh-sungguh kematian Yesus suatu anugerah yang benar-benar kita harus syukuri, kita harus pelihara iman kita kepadanya. Apapun yang menjadi tekanan kepada kita untuk mengguncang iman kita, maka di sini juga Paulus meminta kepada jemaat di Efesus tidak boleh tawar hati, karena Paulus mengalami penderitaan yang hebat karena Injil Yesus Kristus, termasuk dia juga di penjara, penderitaan demi penderitaan dia alami. Karena itu kepada jemaat di Efesus Paulus menasihati, menegaskan mereka tidak boleh tawar hati. Begitupun sebenarnya kepada kita semua, jika kita sudah percaya, sungguh-sungguh kita menerima keselamatan itu,
melalui kematian Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua, maka kita pun dinasihati benar-benar di tengah berbagai tekanan sebagaimana terjadi di jemaat Efesus. Tentu kita juga mengalami tekanan-tekanan iman yang bisa melemahkan iman kita, bahkan bukan saja melemahkan, tapi juga bisa juga orang menjual imannya karena mungkin perut, karena mungkin jabatan, karena mungkin ini jodoh, dia bisa terjadi. Tapi Paulus menolong kita supaya iman kita tetap terpelihara. Kita tidak menyia-nyiakan kematian Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Ini penting sekali. Paulus menegaskan mereka tidak boleh tawar hati. Nah, saudara yang kasih, saya juga membawa kita untuk mengingat apa yang dikatakan Paulus kepada orang Ibrani, bahwa untuk kita tidak menjadi tawar hati dan putus asa, maka kita diarahkan untuk melihat pada penderitaan dan kematian Kristus, yang dimana ia menanggung segala bantahan, memikul salib dan untuk menyelamatkan kita. Di situ Paulus meminta kita ketika datang goncangan, ketika datang tekanan atau goncangan atau badai yang bisa datang menghantam iman kita, maka Paulus meminta kita sebagaimana juga kepada orang Ibrani, benar-benar kita kembali dan betul-betul memusatkan perhatian seluruh keadaan kita itu pada penderitaan dan kematian Kristus, sehingga kita menjadi kuat dan kita tidak jadi menyangkal iman kita, tapi kita memelihara iman kita di tengah-tengah dunia yang juga sudah tidak lagi ramah, yang di tengah dunia yang sudah semakin sulit. Nah, saudara yang kasih, karena itu Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus juga kepada kita semua. Karena itu di tengah dunia yang sudah memberikan kepuasan begini rupa, dunia yang sudah memberikan kenyamanan, kenikmatan yang begitu rupa, tapi ingat baik-baik, kalau kita tidak beri diri pada Tuhan untuk terus kita dipelihara dengan firman-Nya, saya percaya kita juga tidak akan menjadi kuat, ya, tidak akan menjadi kuat. Sama juga seperti ini, tubuh ini kalau tidak diberi makan, ya, tidak diberi minum yang baik, ya, yang baik dan sehat, yang dari sisi keamanan, dari sisi kebersihan tidak diberikan yang cukup, maka saya yakin menjadi lemah, ya, sehingga kita juga mau bekerja juga tentu tidak lagi maksimal. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita harus terus dipelihara dengan berikan makanan dan minuman rohani di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapat makanan rohani untuk iman kita tetap kuat? Maka seperti Paulus mengerahkan kita untuk menasihati, menegaskan kepada kita bahwa persekutuan dengan Allah itu sangat penting, ya. Persekutuan dengan Allah itu sangat penting, membaca firman-Nya sangat penting, merenungkan dan melakukannya sangat penting. Dan itu baru bisa kita kuat. Kalau kita tidak kuat, tidak mungkin, ya. Kalau kita tidak kuat, maka tidak mungkin kita bisa kuat iman kita. Karena itu kita perlu ambil waktu untuk kita bisa memelihara iman ini supaya tetap kuat. Sebagaimana kita bisa mengambil waktu untuk makan dan minum. Kan makanan minum tidak mungkin sambil jalan, makanan tidak mungkin sambil berlari, apalagi, ya, makanan tidak mungkin sambil tiduran, tapi makan dan minum itu betul dengan waktu yang kita sudah atur, juga betul-betul menikmati itu makanan, ya. Pastikan itu makanan itu sehat kosonde, bukan sekedar menikmati, tapi harus pastikan itu makanan sehat kosonde, karena sekarang sudah banyak ajaran yang bisa menggerogoti ajaran yang murni, ya, sangat banyak, semakin banyak sekarang. Karena kita perlu melihat ini sehat kosonde, ini makanan minuman rohani. Karena itu Bapak Mama kita perlu juga waspada, karena banyak guru-guru palsu, sebagaimana juga terjadi dalam jemaat-jemaat Tuhan dalam Kekaisaran Romawi, juga pada masa di mana di dalam surat Rasul Petrus juga bisa kita temukan di sana. Karena itu betapa penting kita waspada. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, banyak cara atau gaya atau banyak bunga yang menghiasi supaya
ini apa? Supaya kita terhipnotis begitu dengan gaya-gaya lahiriah, ya. Tapi tidak lagi menekankan ajaran yang murni. Ini penting kita waspada. Saudara, yang paling penting adalah ajaran yang murni, atau sama dengan tadi saya katakan, makan dan minum ini harus melihat betul apakah ini sehat atau tidak. Bukan rasanya atau rasa kriuk-kriuk. Sekarang kan lagi zamannya makanan yang bunyi-bunyi ya, katanya itu kriuk-kriuk begitu. Nah, tapi Bapak Mama, kalau kita melihat sebenarnya itu miskin gizi ya. Bahkan mengandung banyak kolesterol bisa terjadi di dalam. Itu dia yang saya katakan perlu ketemu waspada. Itu makanan, itu sehat kosong. Begitu juga untuk melihara roh iman kita. Perlu ajaran yang murni, perlu kembali pada prinsip Alkitab. Dia perlu kembali baca Alkitab dengan baik supaya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengajaran. Nah, Bapak Mama saudara kekasih, kembali pada jemaat di Efesus yang ditegaskan oleh Paulus supaya benar-benar di tengah keadaan jemaat, begitu juga di tengah situasi hidup kita, ingat baik-baik bahwa Yesus telah mati di kayu salib ya. Ia telah membuka jalan kepada Allah bagi kita yang percaya. Yaitu bagi kita yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Dan bagi siapa yang tidak percaya, ia pasti tidak mengalami kehidupan yang kekal. Dan itu dicatat benar di dalam Injil Yohanes. Kita bisa baca itu pasal 3 ayat kita bisa baca dalam Injil Yohanes tentang kisah yang diberitakan oleh Yohanes, kesaksian tentang Yesus. Nah, Bapak Mama saudara dan kasih Tuhan, maka mari kita semua terus melihara kita. Sekali lagi tidak ada suatu kekuatan yang kita alami tanpa kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan saya mau bawa kita bahwa tujuan akhir dari hidup kita tentu kita harus terarah kepada kehidupan kekal itu sudah pasti ke situ. Karena itu pengajaran di dalam diri kita, dalam keluarga kita, di dalam gereja tentu perlu terus dibangun, terus pengajaran itu terus dikedepankan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini penting tugas kita semua. Nah, untuk kita bisa melakukan tugas-tugas kita, maka tentu kita juga butuh banyak belajar tentang bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Mama saudara dan kasih, saya percaya orang-orang yang terus mau dipelihara oleh Tuhan, itu tanda roh Tuhan masih tetap berkuasa memerintah, dan artinya roh Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, kita harus bersyukur sebab Paulus juga memberitahu bahwa apabila orang sudah keras hati, apabila orang sudah tidak mau lagi diatur Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan menyerahkan mereka pada kesesatan mereka. Ini bahaya. Kalau Tuhan sudah menyerahkan mereka pada kesesatan mereka, maka dong perasaan sutumpu, dong ada punya kekuatan lain untuk mencari Tuhan. Hati-hati, waspada Bapak Mama. Apakah saya dan saudara termasuk orang yang sudah ada rasa lagi untuk bisa beribadah, sudah rasa lagi untuk mencari Tuhan? Sepertinya dia punya rasa itu rasanya mau menjauh dari Tuhan. Dia punya rasa itu hanya mau atur diri sendiri. Kepada jemaat di mana Paulus menulis suratnya itu, dia sudah katakan bahwa Tuhan menyerahkan mereka pada kesesatan mereka. Nah, ini bahaya. Karena itu kita perlu untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam rohnya yang terus mengkondisikan, terus memberikan kita rasa yang kuat bahwa harus berdoa nih. Kita harus baca firman, kita harus bertemu dengan Tuhan. Dan tanda itu bahwa roh Tuhan begitu kuat menggerakkan kita terus memelihara iman kita di tengah dunia yang demikian maju, demikian kacau juga Bapak Mama. Ya. Seperti di Sodom itu lama-lama sentuh mana kepala mana kaki. Ini sudah mengarah ke situ. Nah, ini penting kita semua terus melihara hidup kita, diri kita, keluarga kita, memelihara dengan iman
yang sungguh kepada Yesus bagaimana kepada jemaat Efesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan dan Allah kami. Terima kasih untuk malam ini Bapa, kami masih dipelihara. Ini tubuh jiwa kami, hamba mohon ikat kami sampai mati oleh roh dan firman-Mu. Itu sangat berharga bagi kami melebihi segala harta. Supaya tiap-tiap hari kami melihara iman kami kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Dan Bapa, kami mau bermalam, urapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami tidur pun dengan hikmat-Mu. Kami ketika kami diberi waktu oleh Tuhan pada besok pagi, kami mulai hidup kami Bapa dengan Tuhan. Dengan hikmat-Mu kami menyusuri waktu yang ada. Terima kasih Bapa. Hamba tahu Bapa berkenan memberkati kami. Karena itu Bapa, berkatilah kami semua. Saudara-saudara, bukalah hati dan hidup-Mu. Terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Saat saudara menerima berkat-Nya, saudara berupaya berdiam diri dan merasakan berkat-Nya. Karena itu terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom saudara-saudara, sampai jumpa.